Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, alangkah baiknya sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai ibadah kurban. Apa itu ibadah kurban? Nah, yang pertama itu ibadah kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata koruba, berarti yaitu dekat. Kemudian, sedangkan menurut syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum berkurban. Jadi, hukum kurban itu adalah menjadi wajib apabila kurban tersebut telah dinazarkan. Itu menurut Imam Maliki. Apabila seorang memiliki hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib menyembelihnya. Tapi sedangkan menurut jumhur ulama berpendapat bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad. Kemudian menurut para ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Kemudian waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian ketentuan hewan kurban. Jadi hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak. Yang dimaksud hewan ternak yaitu seperti unta, sapi, kambing atau domba. Jadi adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat yang telah cukup umur dan tidak cacat. Jadi harus benar-benar masih sehat. Apabila terdapat cacat sedikit pun berarti itu tidak boleh dikurbankan. Pun ketentuan-ketentuan hewan kurban yang untuk dijadikan berkurban. Yang pertama itu domba. Jadi ketika domba ingin dikurbankan, yaitu berumur sekurang-kurangnya 1 tahun atau telah tanggal giginya. Untuk kambing sendiri biasanya sekurang-kurangnya itu berumur 1 tahun. Kemudian untuk kriteria unta itu berumur sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Untuk sapi atau kerbau itu sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Kemudian ketentuan-ketentuan hewan kurban untuk berapa orang. Nah, untuk kambing dan domba itu sendiri untuk 1 orang kurban. Kemudian untuk unta, sapi, dan kerbau itu masing-masing untuk 7 orang. Nah, kemudian pemanfaatan daging kurban. Jadi, ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperoleh keridhoannya. Selain itu juga sebagai ibadah sosial untuk memperoleh keridhoannya dan menyantuni orang-orang yang lemah. Nah, kemudian daging kurban sebaiknya diberikan kepada fakir miskin dalam keadaan masih mentah. Dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk sepertiga yang berkurban dan sekeluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Kemudian, sunnah-sunnah dalam menyembelih. Nah, pada waktu menyembelih hewan kurban disunahkan. Yang pertama itu melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan biasa. Seperti membaca basmalah, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, kemudian memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan tersebut. Yang kedua itu membaca takbir, lafadznya Allahu Akbar. Nah, yang ketiga yaitu membaca doa sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keempat yaitu orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunahkan hadir ketika penyembelihan itu berlangsung. Nah, kemudian hikmah kurban.
Hikmah kurban sebagaimana yang disyariatkan Allah SWT mengandung beberapa hikmah, baik pelaku, penerima maupun kepentingan umum. Nah, yang pertama itu hikmah kurban bagi orang yang berkurban. Yang pertama itu menambah kecintaan kepada Allah SWT. Yang kedua itu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang ketiga itu menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT. Dan keempat itu mewujudkan tolong-menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas. Yang kedua yaitu hikmah kurban bagi penerima daging kurban. Yang pertama itu bertambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang kedua itu bertambah semangat dalam hidupnya. Nah, kemudian yang ketiga itu bagi kepentingan umum. Yang pertama itu manfaatnya memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Yang kedua itu menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Nah, cukup sekian dari Ibu. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.